Ain. Bukan Ain. Saya itu agak aneh sedikit. Maaf kalau salah. Dalam rangka untuk silaturahmi kami dari Jari, tapi sebelum itu saya kenalkan dulu saya sendiri Mustiar. Hari-hari saya di KPU Budaya, Komisioner KPU Budaya. Sekarang memegang untuk yang di Jari sebagai pelaksana tugas Jari. Terus ada kawan-kawan juga staf Jari yang itu Sani yang dinulis, terus yang ini Jamil, terus yang satu-satunya yang cantik di ruangan ini Acu, karena tak lagi yang lain kan. Jadi tujuan kedatangan kami di sini yang pertama adalah untuk silaturahim kepada bapak-bapak yang ada di sini untuk belajar bersama. Jadi kami anak-anak muda ini mencoba untuk belajar ibu dan anak. Nah, itu jadi fokus kerja kami untuk yang di wilayah Kabupaten Kuburaya. Jadi ada 2 desa yang ada di wilayah Kuburaya, yaitu Desa Limbung untuk Kecamatan Sungai Raya dan Desa Amawang Kuala untuk Kecamatan Amawang. Jadi itu yang menjadi fokus kerja kami yang terus orang ya yang dibutuhkan untuk memantau proses pendidikan itu. Dan alhamdulillah dari 2010 sampai 2011 ini anggaran untuk pendidikan yang ada di 2 kecamatan ini ikut memantau proses itu, sehingga Jari sendiri tidak hanya 5 orang ini yang untuk menggerakkan itu, tapi kita semua menggerakkan dan anggota-anggota Jari yang lain. Tapi sebelum itu oleh anggota untuk memegang amanah bagaimana program ini bisa jalan, bagaimana masyarakat ini bisa mampu untuk mengawasi proses pendidikan dan kesehatan yang ada di lingkungan mereka. Mensosialisasikan bahwa program wajib belajar 9 tahun itu adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Karena misi pertama dari Bupati Hitam Muda Mahendrawan itu meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Makanya setiap tahun anggaran pendidikan yang diuploadkan itu meningkat miliaran. Jadi kemarin itu udah 236 miliar, sekarang menjadi 238 miliar. Yang khusus untuk pendidikan di luar gaji guru. Nah, Jelaskan untuk negeri atau swasta atau lain sebagainya itu apakah diprioritaskan mengenai pembangunan, mengenai segala macam apa namanya itu atau hilang kita itu kan Bapaknya itu pengalaman deh. Orang yang suka kasih terima kasih dapat tiap tahun. apalagi ngasih 50% Pak ya. Yang itu Pak. itu tradisi Kan tuh saya pernah ngomong di zaman apa waktunya di siapanya apa si Jai kan Muhammad ada Muhammad pas pada waktu itu dari Kesmas tuh hadir. Memang ada persyaratan. Kemarin ada masyarakat di Paret ada mau lulus karena salah satunya itu memang harus mempunyai buku KIA atau KIA. Iya. Pemeriksaan. Iya. Pemeriksaan. Itu harus ada pemeriksaan. Apa tadi? Yang plus tadi itu. Iya, 50-50 Pak. 50-50. Itu setiap tahun itu dapat. Setiap tahun. Bahkan sampai miliaran tuh. Sampai miliaran itu dapatnya. Mungkin yang 2 tahun yang lalu itu dapat sekitar 2 M. Cuma ada buku tahunan. Ini lagi Pak. Untuk sarana Yang jalan menjadi ada di situ. di masyarakat ini banyak ketika kami kadang Pak yang jadi polemik di masyarakat ini desa Pak sasarannya musrembang, seolah-olah desa ini tidak pernah melaksanakan musrembang karena nanti itu kan ada urusan per desa ketika di musrembang itu PWD atau elemen Ya, 6 sampai 7 orang Iya. di tingkat kecamatan. Cuman memang sengaja tahun depan ini memang yang kami kirim dari desa itu memang mau kami ya karena kami ini merasa di desa ini merasa kecolongan terus Pak. Memang orang-orang yang vokal yang kami kirim. Harus tidak kirim. Kabupaten Kuburaya. Yang saya hormati Bapak PLT Sekwil Jari. Yang saya hormati
Kepala Desa Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua BPD, LPMD. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri yang bersedia hadir memenuhi undangan kami dari Jari Indonesia Borneo Barat, dan terima kasih juga kepada Kepala Desa Amboa-Kuala yang telah menyediakan tempat, menyediakan waktu untuk Jari bisa bersilaturahim dengan Bapak. Mungkin bagian dari program yang diusulkan juga di tingkat desa, selain yang akan diakomodir di dalam APBD tahun 2013 kalau misalnya kita mulai Januari 2012 ini, Pak. Jadi memang ada proses yang mesti dilakukan pada saat musrenbang itu seperti apa. Tidak hanya musrenbang ini mengumpulkan daftar list dari dusun-dusun itu saja, tidak. Atau apa, dia bisa sebagai narasumber. RSM seperti Jari bisa juga menjadi narasumber. Pejabat SKPD yang paling sering, tapi memang kami akui di kabupaten bahwa musrenbang desa seringkali tidak tersentuh ya Pak. Baru tahun-tahun terakhirlah kemudian musrenbang dianggap harus ditangani oleh satu SKPD. Tingkat administrasi dan di tingkat dokumen. Aturan memang yang lalu ini kan telikung di kanan, telikung di kiri, tahun-tahun hilang ya usulan di tingkat. Untuk SD ini misalnya SD 21 di sini yang di Paret Air. Nah, Paret Air yang boboh itu kan? Yang roboh dari itu kan. Nah, kita perlu itu prioritas. Kenapa anak-anak kita punya akses sekolah di situ? Ya kan? Jadi bagian mana? Memang ada pola-pola tertentu memang yang harus dilakukan di tingkat desa, tidak hanya melalui formalitas, tapi juga melalui pengawalan di tingkat SKPD yang menjadi. Tadi Bapak bilang dia yang menentukan, iya APBD. Tapi di dalam musrenbang desa ada pembahasan yang akan dananya melalui APBN, ada yang dananya melalui APBD provinsi. Jadi jangan. Kalau memang Jamkesmas itu program dari pusat, bukan pemerintah daerah. Itu dari Kementerian Kesehatan. Dan itu untuk wilayah Kuburaya dijatah memang. Misalnya yang mendapatkan Jamkesmas di wilayah Kuburaya ini berapa ratus orang untuk tingkat kabupaten. Nanti di tingkat kabupaten ini di situ juga ada penyakit menular HIV/AIDS yang perlu kita jaga bersama. Jadi ada 3 dus yang melalui kesehatan, dan alhamdulillah pada hari ini dari pihak Jari banyak bekerjasama dengan pihak kesehatan untuk mencapai daripada program atau aktivitas dari kita sendiri, dari individu ya terhadap rangsangan, terhadap seseorang ya, dan terhadap lingkungannya. Jadi ini kalau dilihat di sini banyak istilah-istilah asing sebenarnya, cuma kita ambil yang apa ini lebih pada bapak-bapak mungkin ya. Nah, dalam perilaku sehari-hari, merokok enggak di rumah ya, olahraga apa enggak, itu yang terbuka, yang nampak ya. Kemudian buang air besarnya, misalnya maaf ngomong beraknya di mana? Apakah ada WC yang ini WC khusus dalam rumah atau di sungai atau di mana? Kemudian minum menyebabkan kematian, bisa mengakibatkan kecacatan seumur hidup ya. Kemudian rehabilitasi ini adalah pemulihan kembali apabila ada kasus-kasus seperti yang dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan di dalam masyarakat. Kemudian PHBS ini juga ada bidang-bidangnya. Nah, ini PHBS di bidang gizi. Dan ada tulisan Jamkesmas, dan itu memang dulunya adalah Askeskin, kemudian menjadi kalau dulu sekali kartu miskin kayaknya jelek banget gitu ya, jadi diganti dengan Askeskin, dan Askeskin pun kayaknya masih banyak yang terlanjur miskin, jadi minta tolong bikinkan akte sekalian. Jadi bikin akte kelahiran. Saya minta tolong Bapak Kepala Prisman. Jadi yang di kesehatan nggak saja. Sejak kapan berkaitan dengan KB, tolong dijelaskan karena kami ya tahu. Untuk ibu hamil. Nah itu apakah gratis ketika dia meminta pelayanan jam bersal, terus pelabuhnya apa juga gratis, terus pemeriksaan untuk apakah dia terdeteksi malaria
malaria atau tidak, terus obat segala jelasannya. Makasih. Ya, terima kasih Ibu Aju. Menutup kayaknya. Ya. Ini yang disosialisasi sekalian, Bu. Pertanyaan borongan ya. Jadi mungkin yang pertama buat Ibu Nina, mungkin nanti bisa dikoordinir mana ibu-ibu yang memang langsung bikin akte, nanti bisa kalau melahirkan di puskesmas gitu. Jadi kan datanya sudah ada, karena sudah ada, seperti itu kalian ibu dan bapaknya kan hanya nambah biaya sendiri untuk aktenya, ya. Tapi kalau